Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, dengan kesehatan, kekuatan, bahkan tak kurang satu apapun. Itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami memperlengkapi hari ini dengan juga firman-Mu. Mari anugerahkan kami roh hikmat, kebijaksanaan, agar itu semua menolong, membimbing kami, agar dengan baik dapat juga menyambut dan mendengarkan, bahkan juga mengerti akan firman yang akan disampaikan. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat juga menjadi kekuatan, semangat bagi kami dalam menjalani hari lepas hari kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-52. Mari kita simak bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya anak berusia 12 tahun akan mengalami begitu banyak perubahan dalam kehidupan maupun juga dalam dirinya secara pribadi. Dan perubahan itu dapat kita lihat secara fisik, secara mental, secara emosional, secara sosial, interaksinya dengan orang lain, secara intelektual, kognitif atau cara berpikir, pola pikirnya, bahkan juga sampai perubahan terhadap gaya bahasanya. Dan hal ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukanlah hal yang juga tanpa alasan terjadi bagi anak-anak kita di usia 12 tahun. Karena pada usia 12 tahun anak-anak mulai memasuki fase yang disebut sebagai fase remaja. Dan di fase ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, fase yang tidak hanya mengalami perubahan secara fisik yang terlihat, tetapi juga akan ada begitu banyak kegemaran, akan ada begitu banyak hobi-hobi yang baru yang dilakukan oleh anak-anak di usia 12 tahun. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi hal yang wajar kemudian ketika anak-anak berusia 12 tahun, orang-orang tua kembali menjadi was-was, menjadi khawatir, bahkan senantiasa juga menjadi sangat-sangat memperhatikan perubahan perilaku maupun juga apa yang dilakukan oleh putra-putrinya. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula dengan Yesus Kristus yang kita kenal,
ia tidak serta-merta lahir kemudian langsung dewasa. Ia juga mengalami pertumbuhan, perkembangan sebagaimana manusia pada umumnya. Ia lebih dulu kecil, ia juga beranjak kemudian remaja, kemudian juga ia beranjak menjadi dewasa. Ia mengalami pertumbuhan perkembangan yang sama dengan kita manusia. Tetapi meski demikian, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Yesus Kristus mengalami juga pertumbuhan perkembangan yang sama dengan kita manusia, ada yang membedakan dari Yesus Kristus dengan kita manusia. Ia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ia memiliki juga keistimewaan yang luar biasa dibandingkan kita manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Dan keistimewaan yang Yesus miliki dalam kehidupannya ini bukan juga tanpa alasan. Karena Yesus Kristus bukan berasal dari dunia, ia dikaruniakan oleh Allah. Memang pada realitanya ia lahir dari kandungan rahim seorang ibu, tetapi bukan hasil dari hubungan suami dan istri. Inilah yang membuat Yesus Kristus kemudian menjadi sangat-sangat istimewa, karena ia berasal dari Allah, milik Allah, dan juga memiliki keterkaitan dengan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan pada saat ini memberikan kita beberapa catatan atau ciri-ciri tentang membedakan atau bagaimana pembedaan antara Yesus Kristus dan juga kita manusia. Pada umumnya anak-anak usia 12 tahun akan begitu senang bermain dengan teman-teman, akan begitu juga senang kesana kemari, jalan-jalan dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan Yesus Kristus pada usia 12 tahun, ia lebih banyak juga mengasah dirinya, ia lebih banyak juga mempersiapkan dirinya, ia lebih banyak juga mengelola pola pikir intelektualnya. Bahkan kita dapat melihat dalam perikop ini sudah menjelaskan bagaimana Yesus Kristus itu memiliki kecerdasan yang sungguh luar biasa. Pada ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-47, di mana ia memiliki intelektual yang berbeda dengan manusia pada biasanya. Bahkan juga ini terlihat ketika ia mampu di usia 12 tahun mampu berdialog, mempertanyakan hal-hal kepada alim ulama di tengah-tengah pada saat itu. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sampai di situ saja. Yang terlihat yang berbeda dari Yesus Kristus dengan manusia-manusia pada umumnya atau remaja-remaja pada umumnya, Yesus Kristus juga lebih senang berada di bait Allah. Ia lebih senang mendengarkan pengajaran-pengajaran. Ini berarti melewati hal-hal yang ia lakukan di usia 12 tahun menunjukkan bagi kita semua bahwa Yesus Kristus tidak hanya memikirkan atau juga fokus pada satu aspek kehidupan, tetapi ia juga fokus pada juga seluruh aspek yang ada dalam kehidupannya. Ini merupakan bagian bahwa ia menyadari keterkaitannya dengan Allah. Ia menyadari apa yang menjadi tugas tanggung jawab visi misinya berada di dalam dunia ini. Oleh karena itu sendari muda ia telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin agar setiap rancangan rencana yang Allah jadikan bagi manusia dapat terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita semua untuk tidak fokus hanya memikirkan juga pertumbuhan satu aspek di dalam kehidupan kita, tetapi juga mari memperlihatkan, mengingat, bahkan juga melihat seluruh aspek yang ada dalam kehidupan kita. Jangan hanya fokus juga mempercantik apa yang ada di dalam diri kita, tetapi juga bagaimana kita memikirkan iman rohani kita yang harus selalu bertumbuh di setiap hari kehidupan kita. Jangan sampai aura yang ada dalam kehidupan kita atau yang nampak di luar sangat cantik tetapi di dalam sangat-sangat tidak sampai dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Haruslah itu selalu kita pupuk, harus selalu itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini memampukan dan menguatkan kita dalam menjalani hari lepas hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk juga mendengarkan akan kebenaran firman. Biarlah firman itu berakar dalam hati dan pikiran kami.
menjadi juga kekuatan bagi kami dalam menjalani hari lepas hari kehidupan kami. Bahkan senantiasa mampukan kami melakukan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu juga memperhatikan seluruh aspek kehidupan kami, terlebih juga iman, percaya rohani kami kepada Tuhan. Biarlah itu selalu bertumbuh dalam kehidupan kami, memampukan kami juga memupuk, menumbuhkan, bahkan senantiasa juga menyiram iman pengharapan kami di dalam Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari berkati pelihara orang-orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya ada rancangan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Biarlah itu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, menjadi baru. Bahkan segala sesuatu yang kami terima, kami ungkapkan syukur di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami mampu juga menjadi berkat dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan termulia di dalam kehidupan kami. Di dalam oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.